Dia tidak berani membuat kesalahan, jadi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Alena naik ke lift, dan lift mulai turun. Kemudian akhirnya lega, berbalik untuk memanggil sekretarisnya dan menjelaskan, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan naik ke lantai ini, kamu dengar aku. Sekretaris buru-buru berkata, ya, saya mengerti, saya akan menjaga pintu masuk lift, Anda dapat yakin. Bagus, Melissa mengangguk puas dan buru-buru pergi ke ruang rapat. Pada saat ini, Tama mau tak mau mengalami palpitasi di ruang konferensi. Baru saja, jika Alena keluar sedetik lebih awal, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di dalam koridor itu. Jika itu adalah tabrakan langsung, bahkan jika Melissa dan sekretarisnya tidak akan mengatakan apa-apa, tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini kepada Alena. Jelas, dia pergi ke Surabaya untuk melihat Feng Shui klien. Kenapa dia kembali ke Jakarta tanpa mengatakan apa-apa, dan dia juga datang langsung ke Houston Group untuk mencari Melissa? Jadi, hati Tama sangat senang karena untungnya, dia tidak mengetahuinya. Saat itu, Melissa mengetuk pintu di luar ruang rapat. Tuan muda, tolong pindah ke kantor saya. Tama membuka pintu dan bertanya, apakah Alena sudah pergi? Melissa mengangguk dan berkata, Nona muda sudah turun, jangan khawatir. Bagus, Tama menghela napas lega dan pergi ke kantornya, sambil bertanya padanya, untuk apa dia datang menemuimu? Melissa menjawab, ini tentang kemajuan proyek Imperial Hotel, proyek tahap kedua yang dilakukan oleh Nyonya telah selesai, dan supervisor kami akan mengatur penerimaan dalam 2 hari ke depan. Tama bertanya, sisi itu masih baik-baik saja kan? Melissa mengangguk, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, kualitas proyek, kemajuan konstruksi lebih baik dari yang kami harapkan. Dan untuk grup Houston, selama bertahun-tahun ini adalah kerja sama pihak B yang paling etis, bahan konstruksi, dan aspek lainnya tidak dibuat-buat. Ini jelas merupakan tolok ukur industri. Tama berkata senang, itu bagus. Melissa membuka mulutnya saat ini dan bertanya, Tuan muda yang benar, kapan Anda kembali dari Surabaya? Tama berkata, pagi ini. Melissa mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, setelah saya mendengar tentang masalah Cataclysmic Front, saya awalnya berencana untuk datang ke Surabaya, tetapi kemudian saya berpikir bahwa saya adalah seorang wanita. Jadi aku takut bukan hanya aku tidak bisa membantu, tapi aku juga akan menyebabkan masalah untukmu. Jadi aku tinggal di Jakarta untuk memastikan semuanya berjalan seperti biasa di Houston Group. Jadi tolong jangan ambil pelanggaran, Tuan muda. Bagaimana bisa? Tama tersenyum tipis dan berkata dengan serius. Anda benar untuk melakukannya. Jika, untuk setiap angin dan rumput, semua orang mulai meninggalkan posisi masing-masing untuk membantu saya, membuat banyak hal menjadi buntu, itu buang-buang waktu. Hal-hal seperti Cataclysmic Front, bagi saya, bukan apa-apa. Melissa sibuk berkata, itu bagus. Saya selalu merasa bahwa Tuan muda Anda harus memiliki cara untuk menyelesaikan krisis ini. Tama mengangguk dan tersenyum, ini adalah krisis tetapi ini lebih merupakan peluang. Saya sekarang telah resmi menjadi kepala keluarga Renza, dan Front Cataclysmic juga telah berjanji setia kepada saya. Berikutnya adalah waktu untuk melepaskan dan melakukan sesuatu besar. Ekspresi Melissa terkejut, tetapi segera kembali normal dan berkata dengan serius, Tuan muda, dengan Anda duduk di keluarga Renza, saya yakin kami akan segera dapat mengantarkan terobosan baru. Tama berkata, bicara tentang terobosan baru, saya baru saja pergi ke Shangri-La dan berbicara dengan Tuan Devano dan yang lainnya, dan kebetulan mendapat sedikit inspirasi baru, jadi saya datang untuk menemukan Anda segera. Setelah itu, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Melissa mengangguk dengan lembut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, inspirasi baru apa yang Anda dapatkan? Tama kemudian memberitahunya secara rinci tentang idenya tentang pelelangan. Setelah mendengarkannya, Melissa berkata dengan wajah bersemangat, Tuan muda, jika Anda benar-benar dapat menarik semua orang kaya di dunia,
maka pengembangan Jakarta akan dapat segera memasuki jalur cepat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk Jakarta, dan juga untuk grup Houston. Kita harus memanfaatkan kesempatan pertama ini dan membuat tata letak yang baik di kota sebelum pelelangan benar-benar datang. Tama setuju dan berkata, "Saya sependapat dengan Anda, saya juga datang kepada Anda untuk masalah ini." Mengatakan itu, dia bertanya padanya, "Berapa banyak uang yang dimiliki Houston Group sekarang?" Melissa sibuk berkata, "Saat ini, dana kami yang tersedia sekitar 13 triliun ke atas dan ke bawah. Tetapi kami masih dapat meminjam setidaknya 40 triliun dari bank kapan saja, dan total pelat modal dapat dikodekan menjadi sekitar 50 triliun. Tama mengangguk dan berkata, "Saya akan mentransfer 100 triliun uang tunai dari keluarga Renza kepada Anda, dan saya secara pribadi akan menyuntikkan 50 triliun lagi untuk menghasilkan 200 triliun uang tunai. Kemudian Anda menggunakan kecepatan tercepat untuk membeli sebanyak mungkin tanah prima atau tanah dengan prospek pengembangan yang Anda bisa di Jakarta." Melissa berseru, "Tuan muda, investasikan 200 miliar dalam satu napas? Piring ini tidak akan terlalu besar." Tama samar-samar tersenyum, "Karena kami ingin menangkap peluang pertama. Semakin besar skala dana secara alami semakin baik, jika tidak maka tidak bisa makan daging, paling banyak 2 suap sup." Mengatakan itu, Tama berkata, "Di masa depan, saya akan secara bertahap menjadikan Jakarta sebagai modal umur panjang. Selain lelang pil peremajaan, saya juga berencana untuk terlibat dalam beberapa komunitas umur panjang dan mendukung layanan bisnis kelas atas. Ambang batas komunitas umur panjang harus ditetapkan sangat tinggi sehingga hampir setiap pemilik harus menjadi orang terkenal dan kaya di daftar Forbes. Pada saat itu, selama mereka tinggal di saya dapat memberi mereka persentase tertentu dari pil peremajaan secara teratur. Untuk kelompok orang ini, 1 pil peremajaan ke seember besar air, dan membagikan secangkir untuk masing-masing dari mereka. Itu sudah cukup bagi mereka untuk terburu-buru." Melissa langsung mengerti maksudnya dan dengan sibuk berkata, "Tuan muda, saya memiliki peta terperinci dari semua bidang tanah yang akan dikembangkan di Jakarta. Anda sebaiknya memeriksanya dan melihat bidang tanah mana yang lebih menarik bagi Anda." "Baik." Melissa segera menyalakan layar interaktif di kantor, dan kemudian membuka peta khusus Jakarta. Di peta ini, kota Jakarta dihiasi dengan berbagai area hijau dengan berbagai ukuran dan skala. Dia menunjuk area hijau ini di peta dan berkata kepadanya, "Tuan muda, semua petak hijau di peta adalah petak tanah yang akan dikembangkan dan tersedia untuk dijual. Jumlahnya relatif sedikit di daerah perkotaan dan luasnya relatif kecil. Tetapi dari daerah pengembangan baru sampai ke pinggiran kota, ketersediaan lahan jelas jauh lebih baik." Tama mengangguk, menunjuk ke daerah perkotaan dengan beberapa bidang tanah berkata, "Di dekat pusat kota, potongan-potongan ini dapat diturunkan sebanyak mungkin untukku, dan harus memperhatikan penggunaan leverage bank setinggi mungkin. Dana maksimum yang tersedia di handplate, saya dan keluarga Renza akan memberi Anda total 150 triliun suntikan uang tunai. Anda harus berusaha untuk memainkan setidaknya 3 kali efek leverage dari bank untuk mengambil 450 triliun uang tunai." Melissa berkata dengan agak gugup, "Tuan muda, jika demikian, maka hutang kita akan lebih dari 350 triliun. Jika kita menghitung pinjaman bank asli grup dalam proyek pengembangan, itu akan menjadi lebih dari 400 triliun. Sekarang pasar real estate kurang makmur, dan perintah kebijakan tidak memungkinkan spekulasi. Kita berada dalam situasi ini, tetapi masih membuat rasio utang yang tinggi tidak sedikit berbahaya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.